Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Harian HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Sesuai dengan almanak gereja kita HKBP hari ini, Nats Harian untuk kita diambil dari Yehezkiel 3 ayat 10. Demikian tertulis di sana. Selanjutnya ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, perhatikanlah dan berilah telingamu kepada semua perkataan-perkataanku yang akan kusampaikan kepadamu." Saudara-saudara, bukan hal yang mudah ketika kita menghadapi orang yang keras hati, yang berkepala batu. Kita seperti berbicara dengan tembok, apa yang kita sampaikan tidak didengar oleh mereka. Bertemu dengan satu orang seperti itu saja sudah susah, apalagi jika menghadapi satu bangsa yang disebut oleh Allah tegar tengkuk, kepala batu, dan berhati keras. Itulah yang dialami oleh Yehezkiel. Dia diutus menghadapi bangsanya sendiri, yaitu kaum Israel. Kalau menghadapi bangsa lain dengan bahasa yang berbeda, mungkin agak sulit. Tapi ini justru lebih sulit, menghadapi bangsa sendiri dengan bahasa yang sama. Jadi kendalanya sepertinya bukan masalah bahasa atau teknis, tapi memang Israel itu disebut berkepala batu dan tegar hati. Nah, Allah tetap mengutus Yehezkiel, bahkan meneguhkan hatinya. Dia membuat semangat Yehezkiel membaja untuk menghadapi bangsa itu. Dikatakan di ayat 9, seperti batu intan yang lebih keras daripada batu. Peneguhan Allah bagi Yehezkiel itu lebih kuat, membuat dia hatinya teguh menghadapi bangsa itu. Tapi kalau kita lihat ayat 10 ini, sebelum Allah mengutus Yehezkiel, Allah berkata kepada Yehezkiel agar dia mendengar firman, membuka telinganya kepada firman Allah. Artinya, terlebih dahulu Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yehezkiel dan Yehezkiel menerimanya dan mendengarnya. Tentu ini ada hubungannya karena kita masih dalam Minggu Infokafid, dan tema Minggu Infokafid di hari Minggu yang lalu, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi pekerjaan Yehezkiel itu dimulai dari mendengar. Dia mendengar lebih dahulu dan menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah yang menguatkan imannya, yang meneguhkan imannya, dan membuat ia tetap teguh mengerjakan tugas dan tanggung jawab dari Allah, yaitu menyampaikan kehendak Allah, isi hati Allah, kepada bangsa yang tegar hati dan berkepala batu. Dengan terlebih dahulu mendengar firman Tuhan dan menerima firman dari Tuhan, Yehezkiel dikuatkan imannya untuk melakukan tugas yang berat. Nah, berbicara tentang mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus menjelaskan melalui perumpamaan seorang penabur di Lukas 8 ayat 4-15. Ada 4 kategori sikap hati manusia merespon atau mendengar firman Tuhan. Kategori yang pertama dikatakan seperti benih yang jatuh di tepi jalan, sehingga segera diinjak orang dan juga dimakan burung, habis tidak bersisa. Hal ini menggambarkan orang-orang yang tidak peduli terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mendapat tempat dalam hati mereka, dan mereka tidak tertarik sama sekali. Mereka tidak berminat. Ya, beragam alasan kenapa mereka tidak tertarik atau menolak. Mungkin ada kekecewaan, ada kebencian, ada kepahitan, dan seterusnya. Intinya mereka tidak peduli terhadap firman Allah. Akibatnya si iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka, dan mereka tidak percaya. Dan ini kategori pertama, orang yang tidak peduli. Kalau kita pikir-pikir, ya sudah berapa banyak firman Tuhan bergema
di tengah-tengah kita, entah karena kita ngantuk, entah karena kita tidak siap mendengar, entah perhatian kita lebih terhadap handphone kita, atau berbincang-bincang dengan kanan kiri kita, firman Tuhan yang bergema itu menjadi sia-sia, berlalu begitu saja. Itu kategori pertama. Kategori kedua, itu seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ini menggambarkan kategori orang-orang yang tidak berakar, orang-orang tanah berbatu. Jadi ketika firman Tuhan itu ditaburkan, dia memberi kesempatan, tapi hanya mampir sejenak, tidak berakar. Seperti benih jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Tidak mendalam, tidak berakar, hanya hidup sebentar. Akibatnya, ya, mereka hanya bertahan sebentar saja dan tiba masa pencobaan, ya mereka murtad. Ini kategori yang kedua. Yang ketiga, itu seperti benih yang jatuh di semak berduri. Benih itu sama-sama bertumbuh dengan semak duri, tapi kemudian semak duri itu menghimpitnya dan membuatnya mati. Nah, ini juga menggambarkan orang-orang yang tidak efektif. Sekalipun dia beriman, namun imannya tumbuh bersama faktor-faktor yang justru mematikan iman itu sendiri. Bisa itu semak duri kekhawatiran, bisa itu semak duri ketakutan, bisa itu semak duri keserakahan, semak duri egoisme, semak duri materialisme, dan lain-lain yang menghimpit iman yang sedang bertumbuh itu. Jadi ada godaan persaingan dan pengalihan tempat bagi firman Allah di hati kita. Firman Tuhan di hati kita didesak, dihimpit, direbut oleh semak duri. Saya ibaratkan seperti kita makan madu, tapi sekaligus kita menelan racun. Kita mendengar pesan kasih dari firman Tuhan, tapi kita membiarkan juga kebencian itu tetap menyala di hati kita. Kita mendengar pesan untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tapi tetap kita rawat juga kekhawatiran dan ketakutan kita terus-menerus. Ya, kalau madu dan racun kita campur, maka kita akan binasa dan madu itu tidak punya manfaat apa-apa. Yang keempat, benih yang jatuh ke tanah yang baik. Artinya, orang-orang yang imannya berakar, bertumbuh dan berbuah. Orang-orang tanah yang baik. Inilah orang-orang yang menyimpan firman Tuhan itu dalam hatinya dan juga menerjemahkannya ke dalam hidupnya. Kalau kita baca di Lukas 8 tadi, Tuhan Yesus menyebutnya menyimpannya dalam hati yang baik. Artinya hati yang tidak mendua, yang tidak dicampuri semak-semak duri, tapi hati yang memberi tempat bagi Tuhan, terarah hanya kepada Tuhan, yang betul-betul dipersiapkan untuk ditanam, diolah, dan dibentuk. Orang-orang seperti ini tidak mengabaikan, melainkan aktif menyimpan. Dia menggunakan potensi yang ada padanya untuk menyerap dan menyimpan firman Tuhan. Ya. Ada orang yang kekuatannya visual, sehingga ya dia menonton, dia melihat, dia memandang melalui tayangan-tayangan televisi, video YouTube, dan lain-lain. Ada orang yang potensinya kekuatannya di telinga, pendengarannya. Dia pasang telinga mendengar siaran-siaran, rekaman-rekaman khotbah yang dia bisa dengar, dan dari itu dia menyimpan firman Tuhan. Tapi ada juga orang yang kelebihannya, kekuatannya di gerakan motorik. Ketika firman itu diberitakan, dia ambil catatan, dia tulis, dan itu dia simpan. Artinya, dia pakai potensinya untuk menyimpan firman Tuhan. Sehingga menyimpan dalam hati tidak bisa sambil lalu. Kita perlu bersengaja meluangkan waktu untuk merenungkan firman itu. Supaya dia meresap, disimpan dalam hati, menjadi prinsip hidup, tertanam, menjadi adat, menjadi budaya, membentuk nilai-nilai kehidupan Kristianinya. Itu sebabnya firman bukan sekedar memberi kita informasi, tetapi dia mau mentransformasi kita. Firman Tuhan itu hanya berguna jika sampai pada titik
mentransformasi kehidupan kita, membentuk nilai, prinsip, dan budaya kita seperti Kristus. Saudara-saudara, semua orang tahu yang baik adalah kategori yang keempat. Dan Tuhan Yesus juga mau kita seperti kategori yang keempat. Dan untuk masuk pada kategori yang keempat ini sebuah perjalanan hari demi hari, selangkah demi selangkah, dan itu membutuhkan satu persyaratan mutlak yang harus ada, yang namanya ketekunan dan kesungguh-sungguhan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, sama seperti Yeskiel, kita orang percaya juga memiliki panggilan untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Namun, kitalah yang harus lebih dahulu mendengar, menyimpan, dan menerima firman Tuhan itu dalam hati kita. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk menyiapkan hati kami, bersungguh-sungguh untuk menyimpan, menerima firman Tuhan, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami diajari tidak hanya mendengar, tapi kami mendengar, menyimpan, dan juga berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Karenanya Tuhan, Roh Kudus-Mu lah yang kiranya senantiasa memberikan inspirasi, mengajari hati, pikiran, dan juga jiwa kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dan ajarilah kami untuk lebih rajin lagi untuk dengar-dengaran dengan firman-Mu, sebab firman-Mu lah yang menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.